Jumpa lagi dengan Bawaslu Kota Samarinda dalam podcast kita. Hari ini situasi yang berbahagia ini kita kedatangan tamu untuk dalam podcast Bawaslu, yaitu rasanya nggak menarik kalau nggak langsung beliau saja yang ngomong. Selamat datang di podcast kita, Ibu. Silakan memperkenalkan diri kawan Bawaslu atau sahabat Bawaslu yang di sana, biar jelas siapa Ibu, apa pekerjaannya, ini lagi ngapain sebenarnya kita undang ini, ngomongin apa. Tapi yang jelas omongan kita hari ini, obrolan kita ini adalah obrolan tetap di non tahapan kita, daftar pemilih berkelanjutan. Perlu diingat bahwa daftar pemilih berkelanjutan itu salah satu itemnya adalah ada data pemilih dari disabilitas. Langsung aja Bu, kita ngobrol. Ya. Namanya siapa gitu. Oke, halo teman Bawaslu, saya Rika Rahim. Saya Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Samarinda. Untuk keseharian saya bekerja di Kehumasan Protokolan Balai Kota dan datang ke sini hari ini. Ya, kami paksa, kami undang. Karena berapa waktu lalu itu selalu nggak ketemu momennya ya kan Bu? Iya, betul. Jadi karena pentingnya kita untuk membahas disabilitas di dalam proses daftar pemilih berkelanjutan ini, maka kami hadirkan Ibu Rika. Baik. Oh ya, tadi di Kehumasan ya? Ya. Oh, luar biasa. Berarti pemerintah ini juga sudah melihat bahwa ada potensi di disabilitas untuk dikasih job atau porsi di Kehumasan. Oh ya Ibu Rika, bisa diceritakan nggak awal Ibu bergelut dalam dunia disabilitas, terutama di PPDI, aktif terlibat langsung, bagaimana Ibu mengkorek semua data-data disabilitas? Karena nggak bisa kemungkiri. Saya terima kasih sekali Bawaslu sudah secara nggak langsung dapat wahyu ya, dapat ini data 1.400 data disabilitas. Jarang loh Bawaslu bisa dapat data itu dari Ibu Rika. Bisa dijelaskan Bu, bagaimana upaya Ibu turun ke lapangan soal itu? Ya, jadi itu semua berawal ya dari ya pertama sih dari diri saya sendiri ya Pak ya. Saya merasakan kalau misalnya saya seorang penyandang disabilitas, terus saya tidak bisa mendapatkan hak-hak saya. Dalam hal ini hak pemilih itu kan merupakan salah satu hak dari penyandang disabilitas. Betul. Gitu. Dan anak saya juga 2 orang penyandang disabilitas. Jadi, gitu ya. Ya, jadi dan dia merupakan pemilih juga. Terus dari hal itulah saya merasa bahwa saya perlu terjun ke lapangan ini untuk door to door. Lebar loh, ini 10 kecamatan, 59 kelurahan, berapa puluh ribu ya. RT, bayangin. Ya. Gimana ini? Iya, door to door Pak. Di sela-sela dari kadang-kadang mereka datang ke kantor, kadang saya sendiri yang datang ke lokasi, ke tempat mereka untuk mengumpulkan disabilitas untuk didata. Jadi data saya valid, terverifikasi, ketemu langsung by name by address, dan saya mengetahui langsung jenis disabilitasnya apa. Nah, terus usianya berapa. Dari situ nanti kita bisa memilah, dan saat saya melakukan pendataan itu di situ juga kami menyampaikan beberapa manfaat dari pendataan ini ya terutama misalnya dari hak-hak pemenuhan hak implementasi hak penyandang disabilitas. Kendalanya apa Bu? Kendala secara Ibu kan juga disabilitas. Ini nggak terpikirkan deh saya. Di dunia serba maju ini ya, di dunia modern ini orang masih tergugah hatinya pengen turun ke lapangan, mengecek di lapangan itu nggak gampang loh. Ya. Panas, hujan, ayo bayangin ya, gimana itu? Betul Pak. Ya kendalanya yaitu tadi seperti Pak Sugeng bilang tuh cuaca, terus karena saya menggunakan motor roda 3. Motor roda 3 loh bayangin. Jadi kadang-kadang medan untuk menuju ke tempat disabilitas itu agak menantang. Nah terus kadang-kadang saya juga berpikir bahwa mungkin enggak ya kalau saya koordinasi dengan
pihak-pihak terkait yang ada di wilayah tersebut, tapi lagi-lagi saya mendapatkan suatu jawaban yang mengecewakan. Jadi misalnya saya bertanya ke misalnya Pak ya RT, Bapak berapa penyandang disabilitasnya di sini? Pasti bilang nggak ada. Makanya saya harus door to door gitu. Ternyata saya dapatkan di situ ya lumayan. Ini dia. Jadi pada saat pleno kita di KPU, sahabat Bawaslu atau kawan Bawaslu, kita juga kaget. KPU juga punya data 1.700 katanya dari Kemendagri. Tapi spesifikasinya nggak kelihatan. Dia disabilitas apa. Nah kami dari Ibu Rika tadi datanya itu 1.400 disabilitas memang sudah terverifikasi. Secara kontekstual data ya mungkin kalau selisih karena tidak ada informasi yang masuk atau memang kita belum mengetahui bahwa di lingkungan RT itu ada disabilitasnya atau gimana. Ya memang perlu kesabaran tingkat tinggi ini ngerawat manusia ini memang repot. Betul, ya kan? betul Pak, betul. Dan jangan lupa disabilitas itu hadir di setiap rekapitulasi pemilu. Bayangin setelah masyarakat yang tidak penyandang disabilitas ada di bawahnya disabilitas. Mau nggak mau deh Bawaslu dan KPU ini harus turun tangan ini. Bener nggak datanya disabilitas ini konkret nggak? Karena itu penting. Ya. Bagaimana Bu Rika? Ya betul. Kenapa data ini sangat penting untuk menghindari penggunaan dari pemanfaatan data-data penyandang disabilitas ya Pak ya. Sering dimanfaatin dong ya, berarti. Itu kita belak-belakan aja ya Pak ya. Ya. Jadi nggak usah menutup lah bahwa orang-orang yang apa ya masih dianggap sebagai masyarakat nomor 2 gitu masih bisa dimanfaatkan data gitu. Jadi saya potong. Saya punya pengalaman di Coktas beberapa waktu lalu ini pencocokan terbatas oleh KPU untuk menemui disabilitas itu susah loh. Ya kan digedor pintunya nggak mau keluar Bu. Iya kan padahal alamatnya jelas. Jadi terpaksa yang beri pernyataannya Bu RT. Kata Bu RT iya memang ada di situ. Nah ini bagaimana dengan Ibu sendiri itu? Kami aja itu udah mengeluh ya, bukan mengeluh ya artinya. Saya sih tetap kerja ya, karena dibayar negara ini. Jangan AU EO, negara membayar kita ini. Nah, itulah bukti dari integritas orang pekerja itu. Ini gimana? Jadi kalau disabilitas itu ya Pak, selain sensitif, mereka juga hanya ingin bertemu kadang-kadang dengan sesamanya. Orang yang dikenal? Orang yang dikenal, deket, atau memang sesama penyandang disabilitas. Sesama penyandang disabilitas. Makanya sering kita mengajak dan sangat terbuka PPDI, ayo siapa-siapa yang mau mengenal tentang isu disabilitas, ayo mari. Kami sangat terbuka, tapi dengan pola-pola yang memang terstruktur ya Pak. Seperti contoh kayak Bawaslu sudah sowan ke kami dan menyampaikan apa maksud. Kami tidak pelit kok terkait data. Punya data itu. Ya. Kami akui. Kami tidak pelit untuk itu, tidak pelit untuk terkait informasi-informasi dan sebagainya. Karena saya merasa bahwa sebenarnya penyandang disabilitas khususnya di Kota Samarinda ini juga ingin berperan aktif gitu ya Pak dalam segala aspek. Ya. Ngomong-ngomong, pernah nggak dicurhatin sama penyandang disabilitas yang lain anggota kayak atau yang dikenal kayak gitu kan? Kemarin di sensus kemarin sama BPS gitu atau gimana itu? Ya. Ketemu nggak itu kira-kira? Ada beberapa sih Pak yang bertanya seperti itu, yang curhat di sensus, tapi tidak diberi ini. Apa itu? Ya, itu ya. Jadi akhirnya tidak bisa memberikan hak suara, itu yang pertama. Terus makanya dari situ saya sudah bisa menilai bahwa ada apa di balik itu gitu ya. Ngumpulin 1.400 data itu uang berapa yang habis Bu? Tidak untuk tahu. Biaya perjalanan ini wah mulia sekali. Jadi kalau partai politik sih ya begitu tetap menjadi salah satu kontestan di pemilu ya. Tapi kalau PPDI kan pemilih ya kan. Maksudnya begini, disabilitas ini kan rumornya kan akan bergerak ketika ada kepentingan. Kepentingan seperti apa coba kita tanya. Kepentingan seperti apa Bu? Apa karena Bawaslu datang terus ada data disabilitas KH apa gimana itu?
Ya macam-macam ya Pak. Mungkin nanti saat mau pesta rakyat gitu ya kan. Baru menyentuh mana nih disabilitas gitu ya kan. Mana nih, karena kan kalau disabilitas ya di Kota Samarinda itu semua jumlahnya yang data sama saya itu ada 2.800. Dan saya pilah data pemilihnya itu 1.470. Itu dan coba dibayangkan seandainya di masa-masa dekat pesta rakyat itu data ini sangat bermanfaat ya. Disabilitas 1.470 ditambah dengan keluarga. Keluarga ini kalau ngontak Bu Rika, halo Bu Rika, nah, maksudnya itu halo apa kabar ya kan. Kalau Bawaslu itu ya koordinasi. Nah jangan lupa. Nanti begini, keinginan Bawaslu itu begini Bu. Setelah pemutakhiran data pemilih itu Bawaslu akan punya sebuah fondasi. Nanti kita akan adakan MOU, perjanjian kerjasama. Apa sebenarnya yang menarik dari MOU itu adalah ketika nanti pada saat pemungutan suara, Bawaslu punya data loh dari Bu Rika. Bawaslu bisa metakan, saya tidak tahu masuk indeks kerawanan pemilu apa tidak. Ketika nanti di setiap TPS itu kita bisa memberikan rekomendasi kepada KPU melalui jajaran ad hoc-nya di KPPS, dia bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan disabilitas di sekelilingnya. Bener nggak? Kalau salah mohon dikoreksi. Makanya saran dan masukan juga perlu itu. Nah dari situ Bawaslu bisa bergerak Bu. Nah apa menurut tanggapan Ibu itu? Yes, kalau menurut saya itu sangat saya sambut dengan gembira banget ya Pak ya. Ada suatu ibaratnya kayak kata Bapak tadi kita melakukan kerjasama karena tapi nggak ada duitnya loh. Oh, enggak. Saya bergerak tulus kok Pak. Semua itu demi penyandang disabilitas gitu. Jadi kalau misalnya lain dari kita, karena kita ini kan di sini merasa mampu, kenapa kita tidak bergerak untuk teman-teman kita yang tidak berdaya gitu ya kan. Jadi kenapa kita harus menunggu harus ada uangnya baru bergerak gitu, karena uang itu bukan segala-galanya, rezeki itu kan pasti ada datang dari mana saja. Jadi kadang-kadang Pak kami kayak pemilu tahun lalu ya, kalau misalnya beberapa tahun yang lalu itu kami survei ke bilik suara H-1. Oh pernah datang nih. Iya. Karena keterpanggilan hati. Iya, keterpanggilan. Disabilitas. Iya. Disuruh nyoblos. Iya. Tapi apa yang terjadi di lapangan gitu ya? Iya, saya data ternyata di kelurahan ini ada, saya cari di situ bilik suaranya, TPS sekian dan saya survei ternyata tempatnya itu kotak suara masih tinggi, terus jalur masuk masih kecil, tidak untuk kursi roda gitu. Saya mempertanyakan nanti bisa dibantu. Nah, saya paling tidak suka seperti itu, Pak. Nah, itu. Jadi harapannya kalau misalnya nanti dengan adanya sebuah kerjasama, kami punya power gitu di saat kami melakukan survei ke lapangan. Pokoknya Bawaslu oke aja deh. Karena persoalannya kalau itu nggak kita tanggapi, mau jadi apa ini? Ya, pemilu yang berintegritas. Kalau tidak penyandang disabilitas nggak apa-apa datang ke TPS dia pakai pesawat helikopter kan nggak masalah. Ya. Tapi kalau disabilitas itu perlu ada perhatian. Nah itu Bu, maksudnya kami. Jadi Bawaslu tidak hanya diam ketika pemilihan nanti yang akan datang, kita sudah punya legasi untuk bisa menyampaikan rekomendasi kepada KPU bahwa memang harus ada dananya kan mereka. Nah, masa menyiapkan meja yang untuk daksa itu misalnya, meja kan ya ini begini. Ya kalau tidak dibantulah kotaknya atau gimana lah ya kira-kira dalam hal yang nyaman aja supaya ini bisa berjalan. Kan setuju aja kan Bu? Setuju banget. Kita nih nggak bisa berdiri sendiri nih, harus semua komponen itu bersatu padu ya kan. Nah ini saman bundling kan, berarti memang harus bisa menjadi satu pemikiran yang bersama. Baik, setelah kita tanyai tentang Ibu tadi tentang hambatan dan rintangan itu kan, selain itu kan saya nggak sanggup kayaknya karena ngurusi orang itu Cipete aja kadang kita datang itu gimana nih Pak gitu, aduh panas itu. Tapi ya inilah, ini kalau kita berkaca kepada teman-teman disabilitas ini nggak bisa, karena memang
data kita udah masuk Bu, data Ibu udah masuk di KPU Samarinda dan menjadi sampling di Coktas karena ya itu belum masuk di daftar pemilih. Nah kita turun ke lapangan mendampingi teman-teman KPU ya akhirnya ya kita mengetahui. Nah jadi kembali pada pokok persoalannya Ibu bahwa tanpa dukungan dari PPDI itu kita nggak bisa lagi yang namanya punya data ya. Data itu penting. Data dan fakta maksudnya kan gitu. Kalau namanya pengawas ini kalau nggak punya data ya bukan pengawas namanya kan. Nah gitu. Nah ini yang menurut Ibu apa yang bisa dilakukan disabilitas lagi untuk bisa melakukan koordinasi dengan apa namanya selain Bawaslu lah. Ini sudah ada yang datang, ada yang ngontak-ngontak nggak ini? Ngontak-ngontak. Ya maksudnya ini kan kemarin saya udah ngomong nih dengan teman-teman KPU. Kalau pleno dia aja dong. Belum ada. Oh belum ada ya mungkin KPU-nya lagi sibuk kan atau memang sebenarnya data Ibu ini dibutuhkan siapa aja sih? Saya pengen tahu juga. Sebenarnya semua pihak itu sebenarnya ya ini data gitu loh ya. Sebenarnya dari seluruh apa ya aspek kayaknya memerlukan. Dinas sosial sering. Ya harus. Karena gitu. Kemarin BPS ngomong ke data kami, sensus dan survei kami itu dipakai loh di Dinsos gitu. Jadi ya kami beranggapan mungkin disabilitas nggak masuk itu. Harusnya sih ya semuanya dari Disduk Capil ya bisa. Sebenarnya Disduk Capil juga bisa menjadi. Kemauan Ibu nih di Disduk Capil apa tadi? Kalau di Disduk Capil tuh harapannya tuh pengennya tuh di kartu keluarga itu ada ada tambahan keterangan ya yang menyatakan bahwa ini adalah disabilitas. Mungkin kalau dari Disduk Capil memulai hal itu mungkin dari hal data ini nggak akan kesulitan. Kita bisa tarik dari data kependudukan seperti itu. Jadi pemetaannya jelas itu. Iya, dan saya juga tidak perlu harus door to door gitu ya Pak ya. Itu. Makanya kan dan satu lagi ya Pak, kenapa juga saya melakukan alasan gitu ya terjun ke lapangan langsung survei bilik-bilik karena kita sudah berkali-kali melakukan pertemuan, seminar, rapat dan di situ dapat komitmen bahwa kita pastikan di bilik itu akan akses disabilitas. Ada atau tidak ada itu harus akses disabilitas. Oh ya di PPDI sampai kapan ini? Surat tugasnya ke apa itu? Kepengurusan saya. Betul. Ya saya untuk periode pertama ini sampai di April. Oh tadinya sudah ada? Dulu sudah pernah ada Pak. Sudah pernah. Cuman bergerak di aktif ini ya semenjak saya pegang kan saya kemana-mana kayak gitu ketok-ketok. Jadi saya menagih gitu loh. Maksudnya setiap OPD itu wajib lah mengimplementasi hak-hak penyandang disabilitas dan menurut saya itu wajib gitu karena ini bagian dari hak gitu. Ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 8 2016. Nah jadi harusnya mereka paham lah ya kan. Dan ada beberapa OPD yang sudah menjalin hubungan mesra sama kami termasuk Bawaslu nih. Kami sangat happy banget gitu ya karena baru ini Bawaslu melakukan hal yang sangat luar biasa bersama kami karena selama ini kami melihat beberapa pihak-pihak yang datang tuh hanya ingin memanfaatkan dan gugur tanggung jawab saja. Gitu. Kalau di fisik ya mungkin di bangunan fisik entah di rumah sakit atau di jalanan itu sudah ada jalan untuk disabilitas ya. Nah, cuma di politik ini saja namanya aja disabilitas tapi ya itu memang konsentrasi kita memang nanti pada saat pemilu yang akan datang yaitu sekali lagi kita bisa memberikan rekomendasi kepada KPU untuk bisa memfasilitasi seluruh disabilitas di tempat pemungutan suara ini perlu di underpol ya kan. Jadi saya biar tahu nanti kalau misalnya contoh kecamatan Sungai Kunjang atau Desa Lok Bahu TPS berapa ini ketika saya teropong ada disabilitasnya ini Mandan mohon nih nah gitu maksudnya begitu. Terima kasih banyak ya, kan? Jadi biar semuanya itu bersukacita namanya pemilu apa katanya Bu Rika tadi adalah pesta rakyat itu tidak ada tekanan bersukacita ya kan memilih sesuatu untuk masa depan bangsa itu kan harus bergembira. Mau datang ke TPS saja tidak bergembira, bagaimana mau memilih yang sehat? Itu dia, ya kan poin. Setuju kan Bu? Setuju. Ya kan?
Jadi dalam kesempatan hari ini saya terima kasih Ibu Rika sudah mau meluangkan waktunya. Nah, beliau ini kerja di kehumasan pemerintah Kota Samarinda. Nah, ini tadi kita culik tadi gitu kan. Bu, minta izin kita podcast nih karena tanpa Ibu juga nggak ada bahan yang bisa menarik untuk disampaikan ke masyarakat dan ke publik. Jadi intinya di daftar pemilih berkelanjutan Ibu, saya terima kasih matur suwun sudah dikasih data yang 1.400 NIK, sudah saya sampaikan ke KPU dalam pleno, sudah saya sampaikan juga ke KPU untuk diundang dalam setiap pleno karena di dalam rekapitulasi pemilu disabilitas itu ada itemnya. Nah itu walaupun di pemilu nasional disabilitas 1.100 sekian, tapi di pemilu kada disabilitas turun Bu, jadi 700.000. Yang lain nggak nih? Apakah ini juga bagian dari indeks kerawanan pemilu? Saya juga nggak paham. Tapi bukan nggak paham, saya akan mempelajari. Nah ini penting, karena kan ini bayar negara ini harus mempelajari. Karena ini penting bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Oke, waktunya kita cukupin. Siap. Tapi saya minta statementnya Ibu. Biasa. Dalam setiap podcast Bawaslu harus ada statement. Nah, statementnya apa ini? Ya, statementnya harapan kami ya. Saya membawa nama penyandang disabilitas. Harapannya kita tidak tertinggal lagi untuk untuk dalam hal ini Bawaslu. Data pemilih tadi tidak ya, tertinggal lagi. 300 infonya. Ya, belum jadi masuk. Terus bisa difasilitasi untuk akses teman-teman disabilitas di dalam memilih karena disabilitas juga memiliki hak suara. Nah, paling digarisbawahi saya setuju. Disabilitas juga punya hak pilih. Jangan main-main. Kurang satu aja anggota DPR nggak bisa jadi. Sekian dari saya, cukup. Mohon maaf dalam penyampaian dan juga pembawaan saya dalam podcast. Saran dan masukan saya tunggu. Saya Sugeng Prasetyo, pengampu divisi P2 Bawaslu Kota Samarinda. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih.